Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, mari kita mulai. Saya akan coba mulai dari bagian pertama, yaitu pembuatan rangka bagian alas atau rangka bawahnya ya terlebih dahulu. Sobat kreatif bisa siapkan hollow dengan panjang di sini 45 cm. Dan untuk bahan apa saja yang bisa dipakai bebas ya. Sobat kreatif juga bisa pakai dengan bahan kanal C, besi siku dan lain-lain yang dibuat dengan bentuk persegi panjang seperti yang saya mau buat ya. Oke, dan untuk lebarnya di sini saya pakai 26 cm. Ukuran ini saya sesuaikan dengan roda roller yang akan saya pakai nanti di akhir ya sobat kreatif. Oke, dan untuk bahan rangkanya yang saya pakai dalam pembuatan alat roll hollow ini, saya pakai hollow 50x50 besi hitam ya sobat kreatif, dengan ketebalan 2,8 mm. Kita mulai secara perlahan ya sobat kreatif tutorialnya, dan ikuti terus step by stepnya dari awal sampai akhir agar kita semua bisa paham ya setiap langkah pembuatannya. Oke, sekarang kita jadikan dulu rangka pertamanya ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa siapkan dua buah potongan hollow dengan panjang di sini 25 cm seperti ini. Lalu kita pasang berdiri di tengah as atau senter rangka yang sudah kita buat tadi ya. Oke, dan untuk kegunaan tiang ini adalah penyangga roda roll utama sebagai penggerak ya sobat kreatif. Untuk roda roll lainnya yang kita tempatkan di bagian tengah-tengah rangkanya. Oke, dan kita satukan dulu semuanya. Sobat kreatif bisa siapkan 3 buah potongan hollow dengan ukuran yang disesuaikan dengan ruang bagian dalam rangkanya ya. Seperti ini. Hollow ini kegunaannya untuk alas hidrolik atau dongkrak yang akan kita pakai nanti ya sobat kreatif. Dan tidak harus pakai hollow untuk bahan alasnya. Sobat kreatif juga bisa pakai plat tebal. Inti yang terpenting bahan yang dipakai harus mampu menahan beban dorongan yang ditimbulkan hidroliknya ya sobat kreatif.
Oke, kita siapkan kembali dua buah potongan hollow yang sudah disesuaikan dengan ukuran bearing atau lahar yang akan kita pakai nanti, sobat kreatif. Sobat kreatif juga bisa pakai plat tebal untuk bahannya. Jadi tidak harus pakai hollow seperti yang saya pakai dalam video ini ya, ataupun bisa pakai bahan lainnya. Sekarang kita ke bagian selanjutnya, yaitu pembuatan rangka kedua atau rangka bagian dalam untuk alat ini ya, sobat kreatif. Dan dalam pembuatan rangka bagian kedua ini yang perlu diperhatikan yaitu jarak atau spare pada bagian as rangkanya atau pada bagian tiangnya. Usahakan sobat kreatif kasih spare yang pas ya. Di sini saya pakai spare 2 mm dari masing-masing rangka ke tiangnya. Ini untuk memudahkan pergerakan rangka bagian dalamnya. Dan untuk ukuran panjang yang dipakai bebas ya. Di sini saya pakai dengan panjang 40 cm. Sobat kreatif juga bisa disamakan dengan ukuran panjang rangka yang dibuat pertama ya. Jadi tidak harus mengikuti ukuran yang saya buat. Bisa dipahami ya sobat kreatif untuk sejauh ini. Oke, jika bagian rangka dalamnya sudah kita buat, sekarang kita bisa buat keleman sementara untuk penahan pada bagian kedua tiangnya seperti ini. Ini untuk menahan sementara ya, agar rangka bagian dalamnya tetap di jalurnya sebelum nanti kita pasang pipa penahan atau jalur rangka bagian dalamnya. Jika sudah tidak kita butuhkan, kita bisa copot kembali ya sobat kreatif. Kita lanjutkan kembali. Sobat kreatif bisa siapkan potongan pipa seperti ini dengan dua ukuran ya. Di sini saya pakai pipa 3/4 in untuk yang besarnya dan pipa setengah in untuk bagian dalam atau pipa kecilnya ya sobat kreatif. Kalau sobat kreatif mau membuat alat roll hollownya sama dengan ukuran yang saya buat di video ini, bisa siapkan pipanya dengan ukuran panjang 15 cm untuk bagian dalamnya dan 14 cm untuk bagian luarnya ya. Lalu kita bisa tempatkan atau pasang di tiap sudut rangka pertamanya seperti ini. Dengan pipa kecil dipasang di bagian bawah dan pipa besar kita pasang atau satukan dengan rangka bagian dalamnya. Oke, dan untuk kegunaan pipa ini pada alat rollnya adalah penyetabil naik turunnya rangka dalam agar tetap lurus ya atau rata sobat kreatif. Jadi ketika mendapatkan beban posisinya tetap tidak miring ya, tetap rata. Jangan lupa sobat kreatif juga siapkan dudukan atau alas atas untuk hidroliknya seperti ini. Bisa pakai hollow, bisa juga pakai bahan yang lain ya. Untuk pada bagian ini sobat kreatif bisa siapkan kupingan seperti ini. Di sini saya pakai besi sikut tebal yang sudah saya siapkan dengan lubang baut 19 seperti ini ya sobat kreatif. Dan pemasangan kupingan ini tidak harus memakai baut. Kalau sobat kreatif mau dipaten diilas langsung dengan rangkanya juga sah-sah saja ya. Atur saja bagaimana baiknya. Untuk kenapa saya memilih memasangnya dengan sistem baut agar bisa mengatur keakuratan pada roda rollnya ya sobat kreatif. Oke, dan untuk kegunaan kupingan ini pada alat roll ini adalah untuk dudukan bagian utama untuk roda roll kedua dan ketiganya ya. Seperti yang kita ketahui dalam membuat alat roll hollow seperti ini membutuhkan 3 buah roda roll. Oke, kita langsung saja pasang pada bagian sudut sisi rangkanya dengan cara seperti ini.
Oke, dan seperti ini untuk hasilnya. Kita tinggal siapkan untuk bautnya ya, baut 19-nya. Oke, dan baiklah, dan saya akan lanjutkan kembali ke bagian bahan paling penting dalam membuat alat roll seperti ini ya, yaitu roda roll yang akan dipakai. Dan di sini untuk rodanya saya pakai roller compire seperti ini. Kalau sobat kreatif di tempatnya susah mencari roller compire seperti ini, bisa buat memakai pipa biasa ya, dengan cara menanamkan lahar atau bearing di dalamnya. Atau juga bisa mencari besi as besar yang bisa langsung dipasang pada lahar duduk atau bearing pillow ya. Dan itu banyak dijual di pasaran sobat kreatif. Sangat banyak alternatifnya untuk membuat roda seperti ini, jadi tidak harus memakai roller compire seperti yang saya pakai ya. Oke, dikarenakan di sini untuk roda rollnya saya pakai roller compire yang sudah terpasang as dan bearing di dalamnya. Jadi saya akan siapkan 4 potongan pipa besi tebal seperti ini. Di sini sudah saya coak masing-masing potongan pipanya. Dengan ukuran as rollernya ya sudah saya sesuaikan. Jadi kegunaan cowakan ini adalah untuk penahan sekalian dudukan buat roda rollnya seperti ini. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita pasang pipanya terlebih dahulu pada kupingan yang sudah kita pasang dan lubangin tadi ya. Oke, untuk roda bagian tengahnya kita matikan putaran asnya ya sobat kreatif, atau lahar dalamnya, karena untuk roda bagian ini adalah penggerak utama alat ini ya. Jadi kita matikan, kita las dulu as dengan body rollernya seperti ini. Jika sudah, kita bisa siapkan 2 buah lahar pillow seperti ini atau lahar duduk ya sobat kreatif, dan kita bisa pasang di roda yang sudah kita matikan lahar dalamnya ya. Lalu kita pasang di dudukan yang sudah kita buat, sudah kita siapkan di bagian awal. Oke sobat kreatif, sekarang kita ke bagian paling terakhir, yaitu pembuatan setir penggerak buat alatnya ya. Kita siapkan juga pendorongnya atau dongkrak seperti ini. Sekalian kita uji coba alatnya ya sobat kreatif, berfungsi dengan baikkah. Dan saya akan coba untuk ngeroll ya. Harusnya hollow ya yang di roll, dikarenakan toko material sudah pada tutup atau libur. Di tempat saya adanya pipa, jadi kita roll pipa saja ya, sekalian ngetes roll seperti ini kalau dipakai buat pipa hasilnya seperti apa ya. Oke, kita langsung coba saja sobat kreatif.
Dan untuk hasilnya pada pipa ini cukup lumayan ya sobat kreatif, tapi memang tidak direkomendasikan ya ngerol pipa di alat seperti ini. Dan kalaupun darurat mau memakai alat seperti ini, usahakan sambungan pipanya posisikan di bawah ya, jangan di sampingnya, karena biasanya hasilnya akan pecah ya sobat kreatif kalau ngerol pipa di alat roll hollow seperti ini. Oke, sekarang kita rakit terlebih dahulu untuk setir penggeraknya ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikitnya yang bisa saya bagikan dan bisa saya praktekkan langsung untuk requestannya ya, cara pembuatan alat roll hollow manualnya. Mohon maaf karena baru bisa saya respon permintaannya, harap dapat dimaklumi oleh semuanya ya sobat kreatif, karena dalam pembuatan alat seperti ini sangat panjang dalam prakteknya dan harus akurat dan rinci dalam pemotongan dan ukurannya ya. Jadi saya harus mempersiapkannya dan mempelajarinya terlebih dahulu, dan juga dengan harga bahan yang lumayan untuk dapat membuat alat seperti ini ya. Jadi jangan heran dan kaget ya sobat kreatif kalau mencari alat-alat seperti ini di pasaran dengan patokan harga yang lumayan tinggi ya, dipatok dengan harga yang sangat tinggi, karena pembuatan alat seperti ini tidaklah sama dengan pembuatan pagar ya. Oke, dan semoga dengan adanya video ini sobat kreatif bisa mulai praktek langsung cara pembuatannya dan bisa lebih baik lagi ya, dan simple dari yang saya buat. Oke, dan terakhir untuk hal paling penting yang harus diperhatikan kalau sobat kreatif mau membuat alat seperti ini, yaitu dari keseluruhan rodanya harus balance rata ya, tidak renggang sebelah ya seperti ini. Dan posisi roda harus lurus ketiga-tiganya, karena kalau renggang sebelah resikonya akan penyok pada hasilnya. Dan kalau tidak searah ketiga rodanya, resikonya akan geser terus ke pinggir ya, dan dapat dipastikan akan bengkok ke hasil yang sudah di rollnya ya. Oke sobat kreatif, bisa dipahami ya. Dan jika saya masih diberi kesempatan, insya Allah next kita akan lanjutkan kembali ke pembuatan alat roll khusus untuk pipanya ya sobat kreatif. Baiklah, dan saya beserta keluarga kecil saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehat dan tetap semangat untuk semuanya ya. Kita harus tetap percaya kemampuan yang stabil manusia ada dalam pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.